Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Cindy Riza Putri dengan NPM 2114071011 dari kelas Teknik Pertanian A angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul regulator tegangan. Regulator tegangan adalah perangkat pengatur listrik yang dirancang secara otomatis dan dapat mengubah tegangan menjadi tegangan konstan yang lebih rendah, biasanya berupa arus searah atau arus DC. Regulator tegangan juga merupakan bagian dari power supply yang berfungsi untuk memberikan stabilitas output pada suatu power supply. Output tegangan DC dari penyearah tanpa menggunakan regulator mempunyai kecenderungan dapat berubah saat dioperasikan. Adanya perubahan tersebut menjadi penyebab utama terjadinya ketidakstabilan pada power supply, sehingga terjadinya perubahan catu daya akan berakibat cukup serius. Maka dari itu, untuk mendapatkan pencatu daya yang stabil, diperlukan regulator tegangan. Regulator tegangan untuk suatu power supply paling sederhana adalah dengan menggunakan dioda Zener. Tetapi, ada juga yang menggunakan IC regulator. Terdapat beberapa cara pengelompokan pengatur tegangan yang berbentuk IC atau integrated circuit. Dari bentuk atau jumlah terminalnya, terdapat dua jenis IC regulator, yaitu IC regulator 3 terminal dan IC regulator 5 terminal. Sementara, dilihat berdasarkan dari fungsi khususnya, IC regulator dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain berupa fixed voltage regulator, adjustable voltage regulator, dan switching voltage regulator. Integrated circuit atau IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan yang kecil. Bahan utama untuk membuat integrated circuit IC adalah bahan semikonduktor. Salah satu bahan semikonduktor yang digunakan adalah silikon. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit atau IC. Dalam bahasa Indonesia, integrated circuit atau IC ini sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, IC regulator dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah fixed voltage regulator. Fixed voltage regulator adalah jenis IC regulator yang memiliki pengatur tegangan yang tetap. Contohnya pada IC 7805 yang memiliki batas nilai ketepatan output 5 volt. Fixed voltage regulator dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu positive voltage regulator dan negative voltage regulator. Contoh dari positive voltage regulator adalah IC78XX. Nilai yang ada di belakang tipe IC atau nilai XX menunjukkan batas nilai tegangan IC tersebut. Misal, pada 7805 memiliki batas nilai 5 volt. Lalu pada 7809 memiliki batas 9 volt. Dan 7812 memiliki batas 12 volt. Sedangkan contoh negatif voltage regulator adalah tipe 79XX seperti 7905 yang memiliki batas 5 volt dan 7912 yang memiliki batas 12 volt. Di sini juga kita bisa melihat contoh rangkaian dari IC voltage regulator. IC jenis adjustable voltage regulator adalah jenis IC pengatur tegangan DC yang memiliki range tegangan output tertentu, sehingga dapat disesuaikan kebutuhan rangkaiannya. IC adjustable voltage regulator ini juga memiliki 2 jenis, yaitu positive adjustable voltage regulator dan negative adjustable voltage regulator.
Contoh IC jenis positif adjustable voltage regulator diantaranya adalah LM317 yang memiliki range atau rentang tegangan dari 1,2 volt DC sampai pada 37 volt DC. Sedangkan contoh IC jenis negatif adjustable voltage regulator adalah LM337 yang memiliki range atau jangkauan tegangan yang sama dengan LM317. Yang ketiga adalah switching voltage regulator yang memiliki efisiensi pemakaian energi yang lebih baik jika dibandingkan dengan IC jenis adjustable voltage regulator. Hal ini dikarenakan kemampuannya yang dapat mengalihkan penyediaan energi listrik ke medan magnet yang memang difungsikan sebagai penyimpan energi listrik. Cara kerja dari switching voltage regulator ini sama seperti namanya, yaitu switch untuk mempertahankan tegangan outputnya. Jadi IC jenis ini akan mensaklar terus-menerus untuk menyesuaikan tegangan input yang akan masuk pada voltage regulator ini agar sesuai dengan tegangan output yang dihasilkan. Kelebihan dan kekurangan IC regulator. Yang pertama yaitu kelebihan dari IC regulator. IC regulator memiliki ukuran yang kecil sehingga dapat menghemat tempat. Yang kedua, IC regulator memiliki sistem pengisian yang lebih mudah jika dibandingkan dengan sistem yang konvensional. Dan yang ketiga, tegangan yang dihasilkan pada IC regulator ini akan lebih stabil karena sesuai fungsinya yang menstabilkan tegangan. Kedua, kekurangan dari IC regulator. Yang pertama, kerusakan pada IC regulator itu tidak dapat diperbaiki. Sehingga apabila komponen tersebut rusak harus diganti dengan yang baru. Yang kedua, IC regulator juga memiliki keterbatasan karena komponennya yang kecil sehingga ketika terjadi kerusakan harus dilakukan pembongkaran atau penggantian yang baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat regulator tegangan alternatif pada sepeda motor. Pada umumnya, baterai yang digunakan pada sepeda motor tersebut memiliki dua jenis yang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu baterai 6 volt dan baterai 12 volt. Arus DC sepeda motor yang sebagian sistem kelistrikannya masih menggunakan arus AC seperti headlamp lamp atau lampu kepala, tali light atau lampu belakang, dan meter lamp. Lalu sebagian kelistrikan lainnya menggunakan arus DC seperti klakson, turn sinyal lampu sen. Rangkaian sistem tersebut pengisiannya itu sudah dilengkapi dengan rectifier dan regulator. Sehingga rectifier itu bisa digunakan untuk mengubah sebagian output pengisian menjadi arus DC yang akan dialirkan ke baterai regulator dan dapat digunakan untuk mengatur tegangan dan arus AC yang menuju ke sistem penerangan dan tegangan arus DC yang menuju ke baterai. Berikut adalah beberapa contoh cara perhitungan untuk menghitung IC regulator. Yang pertama, untuk mencari nilai resistansi dari resistor R1 yang dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. R1 sama dengan Q1 HFE dikali VBE per I reg max dikali dalam kurung Q1 HFE ditambah 1 atau plus 1 tutup kurung minus IO max, di mana R1 adalah resistansi resistor R1 dalam ohm. Q1 HFE adalah penguatan arus atau current gain pada transistor Q1. VBE adalah tegangan basis emitter pada transistor Q1 dalam volt. I reg max adalah arus maksimum yang dikeluarkan oleh IC regulator IC1 dalam ampere, dan IO max arus keluaran maksimum yang kita inginkan dalam ampere.
Lalu, secara teori, arus maksimum yang dapat diregulasi oleh isi regulator 78XX adalah 1,5 ampere, di mana besarnya arus keluaran yang diregulasi ditentukan oleh persamaan berikut. I out sama dengan Vxx per R plus ID, di mana I out adalah arus keluaran yang diregulasi dalam ampere, Vxx adalah tegangan keluaran isi regulator dalam volt, R adalah resistansi resistor dalam ohm, dan ID adalah arus bias regulator dalam ampere. Untuk menghitung disipasi daya pada suatu isi regulator adalah menggunakan persamaan berikut, yaitu PD sama dengan dalam kurang V in minus V out dikali I out, di mana PD adalah disipasi daya alam dalam watt, V in yaitu tegangan input dalam volt, V out yaitu tegangan output dalam volt, dan I out adalah arus output dalam ampere. Contoh soal perhitungan. Jika diketahui suatu rangkaian regulator arus yang dibangun menggunakan isi regulator 7805 dengan ID 8 mA dan R sama dengan 10 ohm, hitung berapa I out-nya. Dijawab, I out sama dengan dalam kurung Vxx per R tutup kurung ditambah ID. I out sama dengan 5/10, 5 dibagi 10 ditambah 8 dikali 10 pangkat minus 3. Di sini 8 dikali 10 pangkat minus 3 karena mili dari 8 mili ampere mau diubah menjadi ampere, sehingga hasilnya adalah 0,5 ampere. Soal selanjutnya adalah jika rangkaian regulator tegangan dasar di atas hanya mampu mengalirkan arus maksimal 1,5 ampere, lalu bagaimana jika kita membutuhkan regulator tegangan dengan arus yang lebih besar? Berikut ini merupakan rangkaian untuk meningkatkan arus keluaran di atas 1,5 ampere. Sebagai contoh, dengan menggunakan rangkaian di samping, kita membutuhkan arus keluaran maksimum IO max 5 ampere, rangkaian regulator tegangan menggunakan IC7805 dengan I-reg maksimal 1 ampere, transistor Q1 dengan HFE 45, dan VBE 1,8 volt. Berapakah nilai R1 yang dibutuhkan? Jawab, R1 sama dengan Q1 HFE dikali VBE dibagi dalam kurung I-reg max dikali dalam kurung Q1 HFE plus 1 tutup kurung minus IO max tutup kurung. R1 sama dengan 70 dikali 1,8 dibagi buka kurung 1 dikali buka kurung 45 ditambah 1 tutup kurung minus 5 tutup kurung. Jadi 126 dibagi 41. Jadi R1 sama dengan 3,07 ohm. Jadi dapat disimpulkan bahwa tegangan regulator atau isi regulator adalah salah satu komponen yang memiliki fungsi untuk mengatur level tegangan dalam rangkaian elektronika. Sehingga isi ini berperan untuk menjaga agar arus DC tetap stabil serta tidak terpengaruh oleh faktor lain. Misalnya terpengaruh oleh beban, suhu, maupun tegangan yang keluar masuk pada rangkaian tersebut. Isi regulator juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Dari bentuk atau jumlah terminalnya, terdapat 2 jenis isi regulator, yaitu isi regulator 3 terminal dan 5 terminal. Berdasarkan fungsinya, isi regulator dibedakan menjadi 3, yaitu fixed voltage regulator, adjustable voltage regulator, hingga switching voltage regulator. Meskipun memiliki berbagai macam jenis, namun fungsi dan cara kerja dari isi regulator ini tetap sama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.